Kita sering berpikir bahwa kenaikan gaji akan membawa kebahagiaan yang tahan lama. Namun ternyata kegembiraan itu hanya bersifat sementara. Otak kita memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan standar baru, sehingga kepuasan yang kita rasakan awalnya akan menguap dalam waktu singkat. Lalu, apa yang sebenarnya kita cari ketika gaji kita naik? Apakah ada beban tak terlihat yang menyertainya? Mari kita jelajahi proses adaptasi mental ini dan temukan jawabannya bersama. Kita sering merasa bahagia ketika gaji naik, tapi tanpa disadari, kebahagiaan itu bisa kembali ke titik semula. Proses adaptasi mental kita bekerja seperti roda berputar, mengembalikan kebahagiaan ke titik netral. Kita mungkin merasa lega dengan pendapatan yang meningkat, tapi beban finansial dan stres kerja bisa meningkat juga. Kita memiliki 3 dimensi yang mempengaruhi rasa puas: waktu, beban, dan ekspektasi. Bagaimana kita mengendalikan ketiganya agar kebahagiaan kita tidak berkurang? Kita perlu menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak hanya datang dari pendapatan, tapi juga dari dalam diri kita sendiri. Kita sering merasakan bahwa kenaikan gaji seharusnya membawa kebahagiaan lebih, namun seringkali kita kembali ke titik awal. Beban tersembunyi dalam kehidupan sehari-hari mulai menumpuk, membuat kita merasa kehilangan waktu bersama keluarga dan diri sendiri. Tanggung jawab baru dan ekspektasi hidup yang meningkat menambah tekanan emosional, membuat kita merasa tidak pernah cukup. Kita perlu menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari pendapatan yang lebih tinggi, tapi dari cara kita mengelola diri dan waktu. Ada kebijaksanaan yang menawarkan jalan keluar dari siklus ini, yaitu dengan memahami 3 pilar yang dapat menahan adaptasi negatif tersebut. Justru disinilah kebijaksanaan kuno memberikan 3 pilar yang dapat menahan adaptasi negatif yang kita bahas. Pilar pertama menekankan kontrol internal, yakni memandang pendapatan sebagai sarana, bukan tujuan akhir, sehingga reaksi batin tetap stabil. Pilar kedua menyoroti nilai waktu, mengajarkan bahwa kualitas hidup terletak pada bagaimana kita memperlakukan setiap jam, bukan pada berapa banyak uang yang kita peroleh. Pilar ketiga menekankan pencarian makna, yaitu menyalurkan pekerjaan pada tujuan yang selaras dengan nilai pribadi, sehingga setiap pencapaian menjadi pengakuan, bukan beban tambahan. Ketiga pilar tersebut membentuk fondasi yang memungkinkan kebahagiaan bertahan melampaui 6 bulan adaptasi. Seorang pengusaha yang mengatur waktu kerja fleksibel dan menekankan proyek berdampak sosial melaporkan kebahagiaan stabil selama 2 tahun meski pendapatan terus naik. Menerapkan pilar-pilar itu memerlukan langkah praktis yang dapat Anda mulai hari ini. Langkah apa yang harus diambil untuk mengintegrasikan kontrol, waktu, dan makna dalam rutinitas? Jika pilar-pilar tersebut menjadi landasan, langkah praktis berikutnya adalah mengubah kebiasaan sehari-hari menjadi alat mempertahankan kebahagiaan. Pertama, alokasikan sebagian pendapatan baru untuk tabungan dan investasi, sehingga konsumsi impulsif berkurang dan rasa aman finansial meningkat. Kedua, negosiasikan fleksibilitas kerja, misalnya dengan meminta jadwal remote atau jam kerja yang dapat disesuaikan, sehingga waktu pribadi tidak terkorbankan. Ketiga, pilih proyek atau peran yang selaras dengan nilai hati, sehingga pekerjaan terasa sebagai panggilan, bukan sekadar tugas. Keempat, pantau kebahagiaan pribadi secara berkala menggunakan skala sederhana, dan sesuaikan strategi bila skor kembali turun ke level awal. Dengan 4 aksi tersebut, risiko adaptasi negatif berkurang secara signifikan, memungkinkan kebahagiaan tetap berada di atas titik netral. Namun masih ada satu kunci terakhir yang dapat memperkuat semua upaya ini. Kunci itu adalah kemampuan kita untuk merangkul perubahan secara sadar. Bagaimana cara melakukannya? Akhirnya, kemampuan merangkul perubahan secara sadar menjadi pintu gerbang menuju kebahagiaan berkelanjutan setelah kenaikan gaji. Kita telah menyadari bahwa uang hanyalah satu bagian kecil dari kesejahteraan, sementara kontrol diri, penghargaan waktu, dan pencarian makna menentukan arah kebahagiaan. Mulailah hari ini dengan memilih satu pilar yang paling resonan, lalu terapkan langkah praktis yang sesuai. Dengan pendekatan ini, rasa kecemasan bahwa Anda sudah terlambat akan memudar, karena setiap langkah kecil menambah arti pada perjalanan hidup. Di episode berikutnya, kita akan menelusuri cara membangun lingkungan kerja yang purpose-rich tanpa harus menunggu promosi. Tekan like, bagikan pandangan Anda, dan bersiaplah menyambut perubahan yang lebih bermakna.